dan tenang. Kami jangan cuma kami dari manajemen apresiasi dan insya Allah akan kami hadir. Si bapaknya dokter, akan segera kami umumkan dalam waktu dekat. Dan apabila dari pihak internal kami bersalah, kami akan melakukan tindakan tegas. Dan kami juga akan selalu membuka pintu komunikasi dengan rekan-rekan semua yang diwakili kawan-kawan. Ya. Jadi harap bersabar, kami masih melakukan investigasi secara internal. Pak, videonya udah jelas, Pak. Kita menyuruh lewat-lewat, ngomongkan, Pak. Videonya udah jelas. Sabar. Ya. Kami tidak akan menyembunyikan dan kami akan umumkan secara terang-menerang. Kemarin itu bukan perbedaan pendapat. Kejadian kemarin itu bukan perselisihan opini. Kejadian kemarin adalah kekerasan. Saya mau kasih kuliah sedikit sama nenek sama si kakak. Kasih paham. Pernah ada pemain Persik bentrok fisik dengan Bobotoh, pernah. Bukan sekali, dua kali. Tahu nggak bedanya apa? Satu, kuliah ya. mereka melakukannya di tempat, disaksikan oleh semua orang, bukan dibawa ke lorong kamar ganti. Pemain manusia, benar. Pemain bisa ngambek, benar. Ininya beres. Bobotoh juga manusia. Jangan dibawa ke kamar ganti, kita nggak tahu di dalam terjadi apa. Untas Tonik pernah, Cecep pernah panggil Bobotoh, tapi dirinya. Teman-teman semua, Bobotoh Sampurasun, Sadayana, Assalamualaikum. Saya sebagai Bobotoh ya, besar di Jawa Barat. Emang benar Persib itu sama Bobotoh itu emang benar-benar menjadi apa ya? Persib itu jiwa raganya Bobotoh. Jadi ada istilah bahwa ya emang Persib itu bukan sekedar klub bola bagi orang Jawa Barat, tapi emang sebuah budaya. Makanya walaupun namanya itu Persib Bandung, tapi yang betul tapi seakan-akan ya Persib ini milik semua warga Jawa Barat, walaupun memang namanya Persib Bandung. Dan tentunya teman-teman semua ini menjadi hal yang sangat kurang yang mengenakan ya, bahwa Persib dan Bobotoh sedang ada perselisihan, khususnya mungkin pasca permainan ketika Persib lawan Port FC, di mana Persib itu kalah 1-0 di menit akhir. Di situ ada insiden yang dimana Bobotoh itu konon katanya dibawa ke locker room. Nah, si Bobotoh ini mendapatkan perlakuan intimidasi sampai mendapatkan kontak fisik dari pemain. Dari video yang beredar, info-info bahwa yang melakukan kontak fisik terhadap Bobotoh ini adalah si Hen sama Kakang Rudianto, bahkan ada salah satu staf dari pengurus kepelatihan juga, tapi belum sebutkan. Ini menjadi hal yang sangat betul-betul mengganggu, yang dimana Persib habis ini ya besok Senin tentunya akan melawan Persija Jakarta, yang dimana kita ketahui ini laga yang sangat besar sekali, El Clasico-nya Indonesia, yang dimana match ini selalu menghadirkan betul-betul panas, big match, super big match. Di video pertama kita sampaikan bahwa emang sangat kompleks ya. Kadang-kadang saya juga bukan, kalau kita berpikir objektif, betul-betul objektif, kita mengeluarkan ego kita sebagai penonton. Di video pertama bahwa mengatakan ada orang yang berorasi beli tiket terus permainan butut ataupun jelek ya dalam bahasa Indonesia, itu seakan-akan rugi. Ketika Persib kalah, betul saya sebagai Bobotoh sangat kecewa.
Tapi bukan berarti kita tidak bisa menerima kekalahan. Artinya di sini masih banyak menganggap bahwa Persib itu harus selalu menang dalam setiap pertandingan. Pokoknya kalau kalah, kalau seri itu butut, tapi kalau menang itu bagus. Ya jujur, disitulah banyak bobotoh yang belum bisa menerima hasil. Padahal saya melihat, kalau kita berpikir objektif, melihat permainan ketika melawan Port FC itu tidak jelek, enggak. Hanya saja Persib emang sedang apes aja kebobolan di akhir laga. Dan teman-teman bisa lihat juga, Port FC bahkan tidak bisa mencetak gol, yang dimana babak pertama itu bukan sekuat inti dari Persib Bandung. Artinya apa? Persib ini sangat susah dikalahkan. Bahkan di Liga pun juga Persib belum mengalami kekalahan. Dari 5 laga itu Persib 2 kali menang, 3 kali imbang. Bahkan Persib salah satu tim yang produktif di laga 5 laga awal. Artinya Persib bukan di dasar klasmen juga di Liga, bahkan di 5 besar. Ini kadang-kadang saya berpikir sebagai bobotoh sangat ya, kita tidak bisa menyamakan setiap bobotoh, karena itu kan manusia, perbedaan itu kan menjadi hasanah kehidupan. Tapi kita mesti bisa berpikir objektif juga. Saya melihat permainan Persib ketika melawan Port FC tidak bisa dibilang butut, enggak, hanya apes aja. Peluang juga banyak, bahkan ya kita kebobolan di menit ke 90 ya, dengan posisi bukan pemain inti. Ya walaupun di babak kedua di menit 70-an itu pemain inti mulai dimasukkan Makro, Tyron, terus ada Mason Lima, ada Ciro Alves. Tapi lihat permainan, ya begitu. Makanya semoga cepat selesai si permasalahan ini ya. Tapi ya mudah-mudahan juga hal semacam ini ya emang sangat serius sih, tidak mengganggu persiapan tim dalam menghadapi Persija. Artinya kalau saya pribadi, kalau seumpama oknum bobotoh itu merasa ditindas, merasa dipukul oleh oknum pemain, dan banyak di sosial media meminta si oknum pemain ini dipecat, simple aja. Si oknum bobotoh ini bikin visum, bikin laporan ke polisi, laporkan ke polisi, pasti polisi akan memproses. Ketika ada emang terbukti ada pemukulan, penganiayaan terhadap oknum bobotoh ini, pasti dibui pemain ini. Kalau seumpama dibui, otomatis ini pemain tidak akan bisa bermain di liga. Ya minimal penganiayaan, pemukulan ataupun perbuatan tidak menyenangkan itu bisalah dibui di 6 bulan sampai mungkin setahun ya hukuman ancamannya. Kalau enggak, gini aja, bobotoh yang oknum bobotoh ini diadukan aja di ring tinju, berantem gitu. Kalau pengen secara jantan, secara laki-laki. Tapi kalau sumpama tidak benar-benar tidak menyenangkan, ya tinggal bikin laporan aja, pasti kok diproses. Dan ini saya sebagai bobotoh sangat betul-betul agak miris ya, di saat klub lain Persija dan ngecek mania itu mensupport, membakar semangat semangat pemainnya ketika latihan, tapi di satu sisi kita sedang berdemo. Ya itu hak ya, hak itu betul-betul, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum itu kan dilindungi oleh undang-undang, hak. Tapi berbicara sebagai bobotoh ya saya sangat sedih juga sih. Mudah-mudahan Persib tidak mengalami down mental pemain ketika menghadapi Persija, apalagi kita akan bermain di Bandung. Kalau seumpama besok hasil pertandingan tidak dimenangkan oleh Persib, seri ataupun kalah, bobotoh yang punya diri toksik itu pasti akan rusuh sepertinya. Tapi mudah-mudahan lah apapun hasilnya betul-betul harus bisa menerima. Artinya ya kita harus benar-benar dewasa ya. Dan di sosial medianya akunnya Persib memang akan sudah mengumumkan seperti apa kronologisnya. Dan tentunya kalau saya sekilas baca, emang pemain terprovok kepancing emosi juga ya,
ketika ada oknum bobotoh ini yang mengeluarkan kata-kata kasar ketika habis pertandingan. Sebetulnya sih di sosial media juga beredar juga sih kejadian sebetulnya ya, yang saya lihat juga bahwa emang si oknum bobotoh ini mengeluarkan kata-kata seperti bermain yang bener anjing, itu kan bener-bener kasar. Mungkin pemain juga manusia, emang betul pemain itu digaji harus menerima kritik dan hinaan, tapi di satu sisi ya kita mesti melihat sisi manusianya juga. Pemain juga manusia, bisa emosi sama halnya seperti bobotoh emosi dengan hasil pertandingan. Tapi saya sebagai bobotoh mudah-mudahan selesai dan tidak mempengaruhi pertandingan Persib, dan tentunya para pemain betul-betul bisa fokus di lapangan besok, dan tentunya mudah-mudahan Persib bisa mendapatkan poin penuh ketika melawan Persija besok. Dan dimana kita ketahui juga Persija sedang tidak baik juga, dia beberapa pertandingan terakhir juga tidak mendapatkan poin secara maksimal. Sebelumnya mereka mendapatkan poin 1 dari Dewa United, terus juga sebelumnya juga kalah dari PSPS pihak tim promosi dengan 1-3. Artinya tim ini sama-sama sedang mengalami hasil yang kurang baik. Kalau Persib kan hasil kurang baiknya di Liga Asia aja, kalah dengan Port FC, dan juga ada kondisi seperti ini. Kalau Persija emang hasil kurang baiknya ketika di beberapa laga di Liga gitu. Tapi ya kita nantikan ya teman-teman semua seperti apa pertandingan besok. Kita diskusikan mengenai hal ini bagi bobotoh dan seluruh pecinta sepak bola ataupun khususnya Liga Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.